warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Dok. Nama saya Fikri Insani Rohadi dengan NIM akhir 035. Izin di sini saya akan melakukan keterampilan medik diagnostik oral. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menyiapkan alat dan bahannya, meliputi alat dasar. Di sini ada sonde, probe maksud saya. Kemudian ada sonde, half moon. Kemudian ada pinset. Kemudian ada ekskavator dan kaca mulut yang tentunya semua alatnya sudah disterilkan. Kemudian ada kasa steril, kemudian ada tisu, kemudian ada gelas kumur, kemudian ada kaca juga yang sudah dipersiapkan di sebelah sana. Kemudian untuk persiapan operatornya di sini kita tidak lupa menggunakan handscoon, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan jas tertutup. Kemudian tentunya rambut harus rapi dan daerah kerja harus bersih dan kering. Kemudian untuk persiapan pasiennya di sini kita melakukan senyum sapa dan salam dulu. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Fikri yang menjaga pada hari ini di klinik ini. Kemudian mempersilahkan pasien duduk. Silakan duduk Bapak. Kemudian memperkenalkan diri. Serta menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada mulut dan gigi Bapak. Baik. Kemudian menanyakan dan menulis data identitas diri pasien. Baik, sudah itu kita melakukan pemeriksaan anamnesis. Yang pertama-tama kita akan menanyakan keluhan utama pasien mengenai lokasi dan derajat nyeri, durasi dan rekurensi. Bapak, sebelah mana lokasi nyerinya Bapak? Oh, di sekitaran dalam Pak. Di sebelah sini ya? Iya. Kemudian untuk nyerinya bagaimana Bapak? Apakah nyut-nyutan atau bagaimana Bapak? Iya Pak, nyut. Kemudian sakitnya udah dari berapa lama Bapak? 2 minggu yang lalu Dok. Ya, coba lihat Bapak. Ya, sebentar saya catat dulu ya. 2 minggu yang lalu berarti sakitnya nyut-nyutan. Kemudian apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit gigi dan mulut sebelumnya? Punya Pak? Punya Pak. Baik, mempunyai riwayat penyakit mulut. Kemudian apakah Bapak mempunyai penyakit sistemik seperti diabetes? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah Bapak mempunyai alergi obat? Tidak ada. Tidak ada alergi obat. Kemudian untuk pemeriksaan ekstraoralnya di sini mengisi formulir keadaan umum pasien sesuai dengan status pasien mengenai kesadaran. Di sini pasien kesadarannya yaitu kompos mentis. Kemudian kesan sakitnya juga tadi sudah dipertanyakan sedang, dan tanda vitalnya akan dicek terlebih dahulu. Untuk tanda vitalnya kita di sini akan melakukan pengecekan nadi. Maaf Bapak ya, menjauh tengahnya. Kita melakukan pengecekan nadi. Melakukan pemeriksaan suhu di area ketiak menggunakan termometer selama 1 menit. Baik, sudah itu kita lakukan pemeriksaan darah menggunakan tensimeter. Karena izin dokter, karena di sini tidak ada tensimeter, mungkin saya tidak akan melakukannya. Kemudian untuk pengisian formulir pemeriksaan ekstraoral pasien sesuai dengan status pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala melalui pemeriksaan mata. Di sini saya akan melakukan palpasi di palpebra inferior, pemeriksaan konjungtiva. Matanya boleh lihat ke atas Bapak. Baik. Kemudian di palpebra superior, pemeriksaan sklera, matanya boleh lihat ke bawah Bapak. Baik, sudah itu kita melakukan pengecekan hidung. Baik, sudah itu kita melakukan pemeriksaan KGB. Nah, pemeriksaan KGB ini pertama-tama di sini saya akan melakukan pemeriksaan preaurikuler di sebelah sini. Kemudian pengecekan tonsiler di sebelah sini, tonsiler. Kemudian pengecekan parotid di sebelah sini, parotid. Kemudian pengecekan submental di submandibular maksud saya sebelah sini. Kemudian submandibular sebelah sini. Maksud saya submental. Kemudian di sini ada post aurikuler di sebelah sini. Kemudian di sini pemeriksaan oksipital.
Kemudian di sini ada pemeriksaan supraclavikular di sini. Kemudian di sini ada posterior cervical dan anterior cervical. Baik, sudah itu untuk pemeriksaan TMJ-nya. Di sini saya akan memeriksa mengenai sakit, bunyi dan range of motion-nya. Baik. Kita melakukan pemeriksaan TMJ meliputi sakit, bunyi dan range of motion-nya. Bapak boleh buka mulutnya. Baik, buka lagi Bapak. Tutup, buka, tutup, buka. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bunyinya menggunakan stetoskop. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan TMJ. Apakah pada TMJ-nya ada krepitasi atau clicking? Boleh buka mulutnya Bapak. Tutup. Buka lagi. Tutup. Buka. Tutup. Baik. Pemeriksaan TMJ sudah selesai. Kemudian untuk pemeriksaan intraoral, pertama-tama di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bibirnya, yaitu memeriksa bibir dan bawah. Apakah ada sianosis atau pucat atau kelembaban atau udem, ulcerasi atau pecah-pecah. Di sini kita akan cek dulu bibirnya. Coba lihat Bapak bibirnya. Di sini tidak ada ulcerasi, udem dan tidak ada pigmentasi. Baik, sudah itu saya akan melakukan pemeriksaan mukosa oral, memeriksa dengan spatel menggunakan kaca mulut. Pada mukosa labial, mungkin Bapak bisa lihat mukosa labial inferior, kemudian mukosa labial superior. Baik, sudah itu melakukan pemeriksaan pada mukosa bukal. Coba buka mulutnya Bapak. Mukosa bukal kedua sisi, kemudian pada sisi yang lainnya. Kemudian sudah itu pemeriksaan muka bukofoldnya. Coba lihat apa? Coba muka bukofold. Kemudian fornix bawah. Coba buka lagi. Kemudian pemeriksaan palatum, mol dan palatum durum. Kemudian sudah itu perhatikan juga warna mukosanya, apakah ada pigmentasi, ulcerasi dan nodul. Pada rongga mulut pasien tidak ditemukan kelainan apapun. Kemudian untuk pemeriksaan lidah, instruksikan pasien membuka mulut, kemudian lidah dipegang menggunakan tisu, kemudian memeriksa permukaan lateral, dorsum dan ventral. Coba buka lagi mulutnya Bapak. Buka dulu. Kita cek ventralnya. Coba kita lihat dorsumnya. Jelaskan Bapak dorsumnya, kemudian lihat ventralnya. Baik, sudah itu kita melakukan pemeriksaan gigi Pak. Pemeriksaan menggunakan kaca mulut dan probe. Menggunakan probe dengan memeriksa warna dan bentuk gigi Pak. Coba lihat Bapak. Melakukan pemeriksaan gigi Pak menggunakan kaca mulut, meliputi warna, pigmentasi, kemudian kepadatan dan perlekatan gigi Pak. Di sini perlekatan masih baik, warna masih baik, dan gigi parah atas pun perlekatan dan warnanya masih baik. Baik, sudah itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan gigi menggunakan kaca mulut, kemudian menggunakan sonde, dimulai dari regio 1 dan pengecekannya dilakukan pada seluruh gigi. Pada regio 1 terlebih dahulu, dimulai dari gigi 1, kemudian cek gigi yang lainnya, kemudian regio 2, kemudian regio 3 kita cek apakah ada kelainan atau tidak,
Kemudian regio 4 juga kita cek. Kita cek dari segala sudut. Baik, sudah itu jika pemeriksaan sudah selesai, menulis hasil pemeriksaan gigi pada lembar odontogram dengan simbol odontogram sesuai aturan. Kemudian setelah itu untuk penegakan diagnosis, pemeriksaan penunjang dan rencana perawatan dan prognosis kita lakukan pada lab radiologi, mikrobiologi, dan yang terakhir mencatat dan melengkapi status pasien. Jika pemeriksaan sudah selesai, ucapan terima kasih pada pasien dan mempersilahkan pasien untuk keluar dari ruangan. Terima kasih.